kan sama-sama disabilitas. Nah, bagaimana untuk keperluan suami dan sebagainya, gimana Bu Rizna? Tanggapan mereka, kalau kamu dengan disabilitas juga, bagaimana masa depanmu? Anak saya dulu, anak saya yang pertama kali saya tanya itu bukan tangannya ada apa enggak, kakinya Tapi ada apa, ininya. matanya ada enggak. Matanya yang ditanya dulu Iya. ya. Ya ketika orang bilang matanya, bagaimanapun kami mempunyai rasa trauma dan mempunyai kekhawatiran, dan ada ibu-ibu anaknya nangis, lalu bilang, kamu jangan nangis dong, ada orang buta, nanti kamu dimakan. Saya sempat berpikir mau bunuh diri, Pak, mengakhiri hidup. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa padaku. Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna, baik itu panca indera dan akal serta pikiran. Namun dalam kesempurnaan itu terkadang kita selalu merasa kurang, dan kurang. Lalu bagaimana dengan kehidupan para disabilitas yang mengalami gangguan atau berkebutuhan khusus, di antaranya bagi disabilitas netra atau tunanetra, atau dalam bahasa awamnya adalah buta. Dan pada episode kali ini saya secara khusus mengundang Pak Mulyansah dan Ibu Krisnawati, sepasang suami istri yang merupakan tunanetra. Kita akan menggali perjalanan hidup mereka, bagaimana mengarungi kehidupan ini, bagaimana menjalani kehidupan ini sehingga mereka mampu bertahan hidup, kemudian selanjutnya melahirkan anak-anak yang sehat, normal, dan bersemangat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selamat datang Pak Mulyansah dan Ibu Krisnawati di podcast kami Bit of Life. Terima kasih telah hadir di sini. Kemudian Ibu Krisnawati, selamat datang juga. Apa kabar, sehat semuanya? Sehat. Sehat. Pak Mulyansah sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Ini kayak masih umur 30 aja. Terima kasih. 30. Sekarang 40. 45. 45. Kalau Ibu Rizna? 46. 46. Iya. Selisih setahun ya? Iya. Betul. Nah, kalau Pak Mulyansah sendiri orang Barito kalau nggak salah? Ya, saya orang Barito, bapak ibu dari Penda Asam dan Baru. Saya lahir di Muara Pulau. Penda Asam. Iya, saya lahir di Muara Pulau, Kabupaten Barito Kuala. Saya Barito Tulen. Wah, kalau Ibu? Asli orang Kandangan. Kandangan. Iya, Kalimantan Selatan. Iya. Kandangan Kalimantan Selatan. Artinya pertemuan Sungai Barito dengan Iya. dari Kandangan Kalimantan Selatan. Tahun berapa menikah? Kami menikah 5 Desember 2010. 2010. Udah 15 tahun. 19 tahun ya. Ya, jalan 15 tahun pernikahan kami. Sekarang udah punya anak. Dua Anak ya. Betul. Sepasang putra putri. Iya, putra-putri. Putri putra lebih tepat. Putri yang yang pertama, besar. yang putra yang nomor 2. yang putri lagi sekolah di SMA ya. SMP. Oh, SMP baru. SMP ya? 2, kelas 2. SMP 2. Ya, kelas 2. Kelas 2. Yang ini, yang nomor 2? Yang nomor 2 baru 5 tahun dan tahun depan TK. Oh. Saya ke Pak Mulyansah dulu. Iya. Kalau nggak salah kan dulu ketua ya, ketua daripada Persatuan Tunanetra Indonesia Kalteng. Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Betul. Sekarang masih aktif di pengurusan itu? Masih aktif sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris ya. Betul. Jadi dari tahun berapa? Saya membentuk DPD Pertuni Kalteng dari tahun 2011 awal dan terpilih dalam musda pertama 2011 bulan Juli, lalu periode kedua September 2016 sampai 2021.
Jadi sekarang masih aktif ya, masih sudah masih aktif sekretaris. sebagai sekretaris. Betul. Ya, seperti apa sih apa namanya organisasi ini? Saya lihat Pak Mulyansyah sibuk aja sana kemari ada kegiatan organisasi gitu ya. Bahkan saya sempat lihat-lihat di statusnya ada sempat ketemu Pak Prabowo juga gitu ya. Itu sesudah beliau presiden atau sebelumnya ya? Baik Bang, sebelum saya masuk kapan waktunya ketemu Pak Prabowo, saya mau cerita dulu tentang Pertuni. Pertuni itu secara nasional sudah ada sejak tahun 1966. Jadi mungkin salah satu organisasi tertua dalam disabilitas ya. Dia didirikan di Solo 1966. Nah, kemudian Pertuni Kalteng itu saya bentuk. Saya sebagai pelaksana tugas dan sekaligus pembentuk itu 2011. Nah, al-ihwal ketemu Pak Prabowo Subianto ini terjadi di 2018 jelang beliau maju sebagai calon presiden di sebelum. tahun 2019. Qadarullah kami diundang dari beberapa provinsi, kalau tidak hilap waktu itu ada 20 provinsi yang diundang disabilitasnya, dan alhamdulillah saya satu-satunya disabilitas yang bertemu beliau pada waktu itu mewakili provinsi Kalimantan Tengah. Oh, jadi satu-satunya dari Kalimantan Tengah yang Iya. bertemu saat itu Ya, ya? waktu itu betul. Waktu itu. Jadi lumayan tua ya organisasi itu ya. Lumayan tuh Bapak. Dari beberapa organisasi yang kita kenal sekarang, bahkan banyak sekali ya, Pertuni adalah salah satu tertua. Apa saja kegiatannya organisasi itu? Ada berapa anggota sampai saat ini? Baik, untuk Kalimantan Tengah itu sekitar 60-an anggota Bapak seprovinsi. Sebetulnya jumlahnya jauh lebih banyak dari Jauh lebih banyak kan? ya. Ada beberapa hal yang membuat anggota kita sedikit nampaknya padahal sebetulnya banyak, adalah salah satunya mereka masih dikurung oleh pihak keluarga. Ya, Dikurung itu maksudnya apa ya? dikurung dalam artian tidak terlalu disuruh untuk bersosialisasi. Nah, ini tantangan karena saya tidak mengatakan ini menjadi sebuah tradisi atau apapun itu, tapi saya mau bilang ada beberapa keluarga mungkin yang masih menganggap disabilitas dalam hal tunanetra adalah aib bagi keluarga. Nah, jadi masih ada ya pandangan seperti itu ya di masyarakat kita ya. Saya kira kalau orang tua kita yang lahir pada tahun 50-an, 60-an, 70-an, walaupun tidak semua ya Pak ya, berkemungkinan masih ada yang berpikiran seperti itu. Jadi sebetulnya kan jumlah itu lebih banyak di Pasti, Kalimantan Tengah, pasti pasti. lebih banyak ya. Pasti. Dan kalau saya tidak hilap, jumlah tunanetra se Indonesia itu jutaan lebih. Kalau saya tidak hilap ya. Hanya memang tapi yang muncul ke permukaan itu ya mungkin hanya sepersekiannya saja. Apa yang dilakukan oleh organisasi Pertuni untuk mendobrak itu agar masyarakat kita itu tidak merasa aib terhadap anak-anaknya yang menderita itu? Baik. Apa yang kami lakukan kalau secara nasional yang memang kami ikuti sampai ke jenjang provinsi dan kabupaten, kami concern di bagian pendidikan, kami concern di bagian pekerjaan. Maksudnya pekerjaan ini bagaimana teman-teman netra juga mempunyai hak yang sama seperti orang-orang non disabilitas. Pemerintah menerima pekerja tunanetra. Hanya kan yang jadi kendala di kita adalah pendidikan. Karena kan biasanya perusahaan itu kan Pendidikan mencari yang orang, dilihat ya. ya itu yang dilihat. Walaupun kamu punya skill, kalau pendidikanmu tidak ada ya sama dengan nol dong. Sama dengan tidak bisa diterima. Biasa Pak seperti itu. Mulyansyah lulusan apa dulu? Saya sempat sekolah ya? Saya SMA apa Pak? SMA ya? Yes. SMA di sekolah biasa atau di sekolah luar biasa itu? Dulu kalau SMP-nya di luar biasa dan SMA jadi umum. Di umum ya? Baik. Di umum ya. Nah, kalau Ibu Iya. gimana Bu? Ketemu Bapak Mulyansyah di mana dulu?
Di mana ya? Eh, di kandangan atau pas lagi di Kalimantan Tengah? Bilang aja di Di, telepon kan di awalnya. HP, di telepon. Oh, kan? di Iya. telepon. Iya, iya. Dari mana ketemunya? Iya, dari teman ke teman kan. Dari teman ke teman. Comblangin Pak. Ah, dicomblangin. Iya Bang. Jadi minta nomornya. Wah. Lama berpacarannya? Enggak, Hah? enggak. 1 bulan langsung 1 nikah ya, bulan Mak, udah ya? sempat. Satu bulan langsung nikah. Iya. Iya. Ini gimana ceritanya pemulihan saya itu dicomblangin teman sehingga saling telepon saat itu ya. Saat itu kan belum ada WA apa itu ya. Iya, belum. Baik, saya sempat di Bandung dan ada teman dari Kalsel yang sama-sama di Bandung. Bilang saya punya teman loh. Awalnya iseng-iseng Pak. Namanya iseng-iseng, ya kan. Saya telepon, kemudian ngobrolnya nyambung. Lalu saya datang dengan kenekatan ke rumah istri. Iya. Ketemu. Rumah calon istri. Iya, ketemu camar waktu itu, saya calon mertua. Oh, Walaupun alasan yang saya diutarakan pertamanya bohong ke keluarga nih. apa tuh? Mau kemana? Saya bilang mau reunian dengan Oh, gitu. teman-teman. Ya. Lalu saya datang, singkat cerita, saya datang ke kandangan ke rumah istri dan calon mertua menyambut dengan baik. Enggak galak ya. Enggak, bahkan saya nggak paham Pak, ya. Mungkin karena ilmunya orang Dayak Pakumpai. Ada kira. Jadi tiba-tiba saja mertua saya udah kalau mau jadi itu yang benar-benar. Oh, gitu. Kalau misalnya kalau udah bosen ya balikin aja ke orang tuanya. Waduh. Kalau ini pokoknya jangan sampai ditelantarkan. Ya saya kan sebagai orang Dayak Pakumpai Pak, merasa tertantang. Merasa Saya bilang tertantang, 1 bulan jadilah barang nih gitu kan ya. Wah. 1 bulan jadi barangnya itu. Pak. Jadi barang Akhirnya itu. nikah. Jadi November pacaran ya, awal Desember menikah. Menikah di Iya, mana? Di kandangan. Di kandangan Iya. Pak. Di kandangan. Iya. Terus si ibu dulu membayangkan Pak Mulyansyah ini kan gaya komunikasi, kemudian juga gaya berpacarannya orang-orang sama keterbatasan penglihatan ya. Iya. Perasaan yang dipakai ya. Iya. Perasaan. Perasaan. Jadi kalau Pak Mulyansyah ini orang baik gitu ya, terasa gitu ya. Oh, sebulan pacaran langsung jadi itu Iya. barang ya. Apa yang menarik Pak Mulyansyah dari Ibu Risnawati? Ayo. Iya. Jangan bohong. Enggak bohong Pak, justru saya merangkai kata dulu nih. Biar mengungkapkan isi hati yang sesungguhnya kan gitu. Iya, Pak. iya, iya. Ya, saya dulu sebelum dengan beliau ini ya biasalah Pak ya, cowok-cowok masa lalu. Oh, banyak pacar juga. Enggak juga sih. Seakan-akan laku padahal enggak. Akhirnya saya ngobrol dengan beliau, saya suka dari istri saya adalah keluguannya. Lugu Dia ya. polos, dia apa adanya, natural, saya suka itu. Dan ya ketika dia senasib, saya merasa lebih yakin lagi nih karena mohon maaf, yang mengerti senasibnya adalah orang senasib juga. Nah, kalau Bu Risnawati apa yang menarik dari Bapak? Oh ya. Ayo jujur. Ya sama aja kali kan. Percaya tuh sama dia kan. Bukan karena gantengnya, bukan. Ah, Kenapa? Bukan karena gantengnya. Kan? Iya, jantung hati. iya. Tapi memang Pak Mulyansyah ganteng. Oh, Iya. gantung. Iya. Jadi yakin aja Bu ya waktu itu ya ketika memutuskan untuk menikah begitu ya. Iya. Nah, ketika sudah mulai mengawali hidup, apa kesulitan yang pertama dirasakan Pak Mulyansyah? Ini kan berbeda ketika sendiri itu kan berbeda. Ketika sudah disatukan ada persoalan tentunya ya. Ini sedihnya Bapak. Bagaimanapun dari pihak keluarga saya tuh menginginkan punya pasangan yang non disabilitas. Karena anggapan mereka, kalau kamu dengan disabilitas juga, bagaimana masa depanmu? Bagaimana masa depan Orang anak-anakmu? mikirkan ke sana. Iya. Bagaimana kalian masak? Oh, jadi sempat ditentang keluarga ini ya? Sempat. Bahkan apa ya, kami di awal ya harus bersusah payah untuk meyakinkan keluarga bahwa kami bisa hidup mandiri. Kami memang tetap perlu keluarga dalam beberapa hal. Tapi ketika kami bisa melakukan itu secara bersama-sama, kami tidak bergantung. Dan qadarullah, dengan izin Allah, semua itu bisa kami yakinkan kepada keluarga. Dan keluarga akhirnya Menerima. menerima. Nah, seperti pertanyaan tadi, apa kesulitan terberat di samping memang tantangan keluarga tadi ya? Karena kan sama-sama disabilitas, sama-sama katakan tidak melihat begitu ya.
Nah, bagaimana untuk keperluan suami dan sebagainya, gimana Bu Rizna? Ada orang membantu nggak di rumah itu? Ada aja. Ada ya, ada Kadang yang bantu ya. Iya. Lagi awal-awal hidup tuh ada yang bantu sebelum Iya. punya anak kan, Ada. untuk menuntun dan sebagainya. Iya. Nah, kalau aktivitas segala memasak segala bisa ya, Bisa, insya Allah bisa. bisa ya. Nyuci dan sebagainya bisa, Iya. bisa ya. Iya bisa. Jadi kayak hafal ya apa Iya, yang kan di dilakukan. rumah sendiri sudah apa? Hafal seluk beluknya itu, Iya. di mana peralatan, di mana ini sudah bisa dilakukan Iya. gitu ya. Pak Mulyansyah tuh romantis nggak orangnya Bu? Gimana romantis? Romantis nggak? Sedang. Oh, Romantis sedang. ya, sedang. Galak juga iya. Nah, galak juga iya. Tapi pintar ngerayu ya. Nah, pintar merayu. Oh, Musiknya nggak ada. orang barito itu. Iya. Orang barito. Iya. Lahir anak pertama tahun berapa? 2013 ya, Pak? Anak pertama tuh 2012. Oh, 12 ya. Nah, di sini tadi kan kesulitannya ya. Mm-mm. Nah, kalau menuntun itu kami di sekolahan memang dibekali dengan OM. OM itu orientasi dan mobilitas. Mm-mm. Jadi kami dibiasakan menggunakan tongkat. Bahkan kadang-kadang orang tidak yakin saya bisa membawa istri bolak-balik Palangkaraya Kandangan. Itu bahkan waktu anak kami usia 3 bulan kami udah bisa bolak-balik Palangkaraya Kandangan. Hanya yang jadi kesulitan kami adalah ketika anak demam. Oh, Nah, anak Minum-minum demam ini dia kan obat. perlu obat. Kemudian meminumkan dosis obat yang tepat kami jujur Kesulitan ya? kesusahan. Dan inilah pihak keluarga atau Perlukan pihak orang lain keluarga. kita mintakan bantuannya. oh iya. Ketika sakit, Betul. Iya. dosisnya nggak Betul, tahu betul, gitu ya. betul. Jadi memang harus ada perlu juga keluarga Betul, gitu ya iya, mendampingi betul. ya gitu ya. 2013 ya. 12 anak. 12. 2012. Iya, 2012. Januari 2012. Kemudian anak kedua? Anak kedua lahir 25 September September 2020. Iya. Oh, jauh ya selisihnya. Jauh, hampir 9 tahun Bapak. Kenapa? Dikira nggak ada lagi, Pak. Kenapa jadi jauh? Nggak tahu. Jangan-jangan Pak Mulyansyah pengen kawin lagi Bu? Iya. Enggak ya? Enggak. Nggak tahu. Enggak dapat izin. Jauhnya mungkin berpikirnya besarkan ini dulu. Tentu tadi ketika memberikan obat, ketika kakaknya sudah lebih dewasa, kakaknya bisa Oh, membantu. itu pertimbangannya ya. Iya, itu pertimbangannya. Supaya bisa bantu gitu. Iya. Supaya bisa bantu. Iya, kan kalau Kakaknya jaraknya ada terlalu apanya. rapat, dia bantu agak susah. Ada nggak kekhawatiran saat itu ketika Ibu Rizna lagi hamil? Iya. Aduh, jangan-jangan nih anak lahir juga sama begitu ya? Ada Iya, ada nggak iya, pemikiran pasti kayak gitu? ada kayak gitu. Pasti ada ya. Iya, tapi mudah-mudahan enggak gitu kan lagi di anukan lagi kan. Saya izin menjawab ya Bang. Jadi Iya. gini, kekhawatiran itu manusiawi dan lumrah sekali karena apalagi orang tuanya adalah tunanetra dua-duanya. Anak saya dulu, anak saya yang pertama kali saya tanya itu bukan tangannya ada apa enggak, kakinya Tapi ada apa, ininya. matanya ada enggak. Matanya yang ditanya dulu Iya. ya. Ya ketika orang bilang matanya alhamdulillah gitu melihat, saya langsung subhanallah gitu kan. Kemudian anak yang kedua juga sama, yang saya tanya adalah matanya Pasti bagaimana, mata dulu melihat yang apa ditanya. tidak. Orang lain mengatakan melihat. Nah, bagaimanapun kami mempunyai rasa trauma dan mempunyai kekhawatiran dan berpikir paranoid, jangan-jangan anak kami sama seperti kami, dan alhamdulillah dengan izin Allah anak kami lahir dengan keadaan non disabilitas. Memang Allah Tuhan mempunyai rencana yang luar Betul, biasa. betul sekali. Jadi kita berprasangka baik lah. Ya. Jadi ketika melahirkan ditanya itu dulu ya. Itu dulu ketika Mata Ada bisa matanya. melihat. Iya, Ada matanya apa enggak ya? iya, Wah, saya bisa membayangkan tuh suasananya ketika kebatinannya kan Bang, abang yang Melahirkan. rasa sendiri gitu, Iya, bingung iya. kita. waduh luar biasa. Jadi setelah anak pertama lahir, jadi dengan program ini biar lebih berumur dulu sehingga bisa membantu Betul, adiknya nanti. adiknya nanti. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada yang bantu di rumah, cuma dengan anak ya. Iya, anak yang bantu. Paling ya dengan keluarga itu ada hal-hal yang kita tidak bisa melakukan dengan anak dan baru keluarga turun tangan. Nah, di titik terendah Pak Mulyansyah saya tanya dulu, pernah nggak merasa gimana ya sebagai seorang disabilitas yang punya keterbatasan penglihatan, bisa dikatakan bahasa anak sekarang dibully gitu ya, mungkin
di usia-usia sekolah atau sudah dewasa, pernah nggak mengalami itu? Saya dulu pernah waktu usia 10-12 tahun kalau tidak salah ya. Saya sempat berpikir mau bunuh diri Pak, mengakhiri hidup. Oh, sempat Apa, terpikir itu. Sempat berpikir begitu karena ya kita main kan biasa ya, yang namanya anak-anak seusia, jangankan kondisi fisik, orang tua aja kadang jadi bahan bahan candaan gitu kan. Saya berpikir waktu itu nggak bisa melawan itu ketika saya coba serang orangnya lari kan ya kadang-kadang. Jadi ada perasaan loh kok begini gitu, kok dunia sekejam ini gitu ya. Tapi apa yang membuat kuat ya salah satunya adalah membaca Bapak. Membaca itu benar kata orang, membaca adalah jendela dunia. Jadi ternyata memang dunia itu tidak sekecil yang ada dalam pikiran luas, kita, gitu luas dan banyak orang-orang di luar sana yang nasibnya mohon maaf lebih tragis lagi. Ya, gitu. di samping membaca, apa yang menguatkan Mulyansah agar ini tetap berjuang dalam hidup dengan keterbatasan itu ya, selain membaca. Orang tua gimana menguatkan hati? Orang tua, om, keluarga itu selalu mensupport. Kamu anak baik, kamu pasti bisa. Kamu pinter. Dan kata-kata itu yang membuat saya termotivasi ya untuk bangkit semangat. Dan tadi sedikit tentang bullying di masa tua, bukan masa tua ya, di masa usia 30-an juga. Pernah juga. Pernah, waktu itu penyeberangan di Bandumai. Turun dari peri dengan adik sepupu. Ada ibu anaknya nangis. Lalu bilang, kamu jangan nangis dong, ada orang buta, nanti kamu dimakan. Oh, jadi orang buta jadi dibuat untuk nakut-nakutin anak gitu ya? Dan itu didengar jelas? Saya jelas banget, saya diam aja, mungkin orang nih salah sebut atau ya gak apa-apa kan, mudah-mudahan anaknya jangan nangis lagi gitu kan. Anaknya masih nangis rewel, ngomong lagi. Diulang lagi dengan kalimat yang sama, lalu sampai yang ketiga saya datengin sama adik. Dek, kita datang yuk, kita tanya baik-baik. Orangnya menjauh Pak. Orangnya menjauh. Mungkin dia paham, didatengin mungkin mau ditanya-tanya kali ya. Apa perasaan saat itu ketika mendengar itu, kita dengan keterbatasan tidak bisa melihat, dijadi bahan ol-olokan ya, gitu ya, untuk nakutin anak. Sebetulnya kalau saya sih usia 30 itu kan usia matang ya Pak. Jadi nggak apa-apa, saya panggilnya Bapak kadang Abang. Jadi 30 tuh aman gitu. Jadi orang ngomong apa aja nggak masalah. Saya takutnya pada anaknya nanti. Jadi jadi mindset dia, betul, jadi bioskop di kepalanya. Betul. Saya kasihan sama anaknya nanti. Oke, kita nggak tahu ya takdir Allah tuh. Siapa tahu tiba-tiba keluarga yang tadi bilang terkena masalah yang sama seperti kami alami. Saya khawatir anaknya tadi turut membuli keluarganya sendiri. Nah ini saya khawatir. Saya lebih berpikir pada anaknya bukan pada sayanya. Kalau Bu Risna pernah merasakan dibully juga? Ya ada sih juga. Waktu masih anak-anak atau sudah? Ada. Sama aja seperti suami saya juga, rancak kayak gitu. Oh, iya. Sering dibully juga. Iya. Kalau dulu Ibu Risna sekolah SMP sana. Sampai SMP iya. Ya, sampai SMP. Iya. Nah, gimana tuh sekolah di sekolah umum gitu ya? Di sekolah umum. Sekolah di apa? Banjarbaru. Fajar Iya. Harapan. Fajar Harapan. Sungai Paring, Martapura. Jadi memang untuk anak-anak ini juga ya, berkebutuhan khusus ya. Betul. Iya. Jadi pernah juga dibully kayak gitu. Ada. Gimana rasanya, perasaan? Kan karena masih kecil ya sakit hati, Pak. Sakit hati. Iya. Pak Mulyansah tadi katanya sempat sampai mau bunuh diri perasaan itu ya. Sakit hati, nangis kebisanya ya. Iya. Tapi di saudara-saudara Ibu normal semua ya? Iya. Tidak ada yang tunanetra ya? Pak Mulyansah juga di saudara nggak ada? Nggak ada, saya sendiri Pak. Sendiri. Nah tapi Pak Mulyansah itu kan kasusnya yang saya tahu tidak dari lahir kan? Betul. Tidak dari lahir, setelah berumur berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Nah perubahan ketika itu kan perasaan luar biasa tuh. Saat 5 tahun, dari sekian tahun sampai 5 tahun bisa melihat dengan normal. Ketika tak kena itu gimana rasanya? Biasa aja Pak, belum ada goncangan kan.
Lagi Dia polos. perlahan-lahan gitu ya? Enggak, kan polos waktu itu. Belum Paling, belum bisa. artinya gini, ketika tidak melihat ada sih sedikit terkejut, tapi tidak parah banget ya, karena apa sih anak kecil gitu ya, pikirannya tuh masih masih bener-bener yang main-main aja Belum bisa gitu. meratapi bener. Belum bisa meratapi Iya, keadaan masa belum depan tuh meratapi. kayak apa, belum Betul, belum iya. kebayang gitu Iya, ya. Iya. benar. Belum kebayang. Analisis diagnosa dokter apa penyakitnya? Eh, dokter tidak bilang ya, atau orang tua tidak, keluarga tidak bilang waktu itu. Tapi kalau orang kampung sih bilang putik ya. Saya nggak tahu Putik nih. ya. Putik itu Di bahasa ilmiahnya tuh, kedokterannya saya nggak tahu. putik ya. Ya saya sering mendengar di kampung kita gitu ya. Iya. Istilah putik. Betul. Gitu. Jadi itu berpelan-pelan ya, berproses ya. Mulai nggak kelihatannya itu. Atau seketika langsung nggak bisa lihat. Baik, awalnya kan tumbuh benjolan sisi kiri kanan mata tuh, Kedua-duanya. kemudian pecah. Nah, mulai bernanah, pecah, lalu menutupi kelopak mata dan biji mata mengecil. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Ulin. Kata dokter ini sudah tidak bisa lagi tertolong, bisa diganti dengan mata palsu. Kan pihak keluarga nanya, mata palsu buat apa? Hanya hiasan aja. Jadi seolah-olah orang melihat nih, anak ini melihat, padahal enggak. Padahal enggak. Jadi gitu. kata orang tua, ya udah nggak usah aja lah, kan sama aja gitu, kan nipu orang gitu kan, mendingan nggak usah aja. Itu sih, jadi perlahan-lahan juga tidak melihatnya itu. Jadi bola mata mengecil ya. Betul. Nah, kalau Ibu Risna dari lahir atau gimana? Dari lahir. Oh dari lahir, dari lahir ya. Jadi dari lahir sudah memang tidak bisa melihat, Nggak jadi bisa lihat. tidak tahu masa kecilnya seperti apa. Iya. Karena memang dari kecil sudah tidak bisa melihat. Iya. Sampai sekarang Pak, melihat saya tuh nggak ada setitik pun cahaya tuh tidak ada sama sekali ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi betul-betul gelap begitu ya. Betul gelap. Total benar kayak. Total. Ibu juga sama ya. Iya, sama. Sama, jadi tidak bisa melihat sama sekali. Iya. Nah, dalam rangka perjalanan hidup Pak Mulyansyah dan Ibu Risna, tentu kita tahu dengan terbatasnya penglihatan, bagaimana menyambung hidup, kita tidak bisa terus bergantung kepada orang lain ya. Betul. Bagaimana bisa memberikan nafkah yang layak untuk istri dan keluarga. Betul. Nah, gimana? Apa yang dilakukan Pak Mulyansyah ketika sudah berkeluarga tentunya, tentu nafkah harus terpenuhi, ya, anak-anak, istri bisa makan dengan layak. Apa pekerjaan yang ditekuni Pak Mulyansyah yang bisa menghasilkan sehingga sampai sekarang bisa bertahan dengan baik, kemudian anak-anak sekolah terpenuhi gitu ya. Gimana Pak Mulyansyah? Saya terapis, Bapak. Terapis ya. Terapis massas. Dan ilmu ini saya dapatkan waktu saya menuntut ilmu di Bandung. Menuntut ilmu di Bandung. Iya, jadi saya buka praktek itu dari 2008 dan alhamdulillah sih pasang surut itu saya alami gitu ya. Sebelum adanya, maksud saya sebelum dari pesaing yang kurang dan sekarang pesaing sangat banyak, menjamur, refleksi di mana-mana. Bisa dari 2008 itu alhamdulillah bisa menghidupi keluarga sih. Dan itu datang dari dipanggil Bang gitu ya. Iya, umumnya saya dipanggil kadang oleh Pak Kepala Dinas juga untuk mijat di rumah. Dulu beberapa kali dipanggil oleh Pak Guntur Talajan. Oh iya. Sempat juga mijat beberapa karyawan bank ya. Jadi ada pasien tetap dulu itu yang dalam seminggu sekali sampai 2 kali datang atau manggil. Jadi itu memang betul-betul mengikuti pelatihan dulu di Bandung ya? Iya. Itu mandiri atau memang ada yang organisasi ini yang mengirim ke sana? 2008 kan organisasi ini belum ada. Jadi yang memberangkatkan Dinas Sosial Kota Dinas Sosial. bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi. Oke. Jadi pemberangkatan Dinas Sosial Provinsi, kepulangan Dinas Sosial Kota yang menjemput. Berapa orang saat itu? Kebetulan saya sendiri waktu itu. Oh. Lagi-lagi saya rupanya harus sendiri takdirnya. Dari Kalteng itu. Iya. Berapa bulan di sana latihan? Saya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Iya, Hampir 2 tahun untuk menekuni belajar itu. betul. Nah, pembiayaan semua dinas sosial ya? Selama 2 tahun itu? Tidak, mereka hanya mengantar dan menjemput, kalau biaya dari orang tua dan keluarga. Dari keluarga. Selama di sana ya? Iya.
mengandalkan kiriman juga. 2 tahun setelah balik baru buka praktek. Betul. Nah kalau ibu apa? Iya. Terapis juga enggak? Enggak bisa mijat Bu ya? Bisa. Bisa juga. Iya. Sama dia terapis juga Pak. Terapis juga? Iya. Suami istri kami Massage. terapis. Oh masa situ ya. Tapi infonya ibu nih dulu penyanyi gitu ya? Bisa Enggak nyanyi? juga sih. Penyanyi panti Pak. dia, Penyanyi di panti, tempat- Pak. Penyanyi di panti. Iya. Dipanggil kan tiap ada pengantenan apa. Mereka ada kelompok Iya. orkesnya dulu. Ada Ada kelompok orkes. Apa nama orkesnya Bu? Band Pajar Harapan. Nah, Wah, band Pajar Harapan. Iya. Di mana itu? Di Palangkaraya? Di Sungai Paring Martapura. Iya, Sungai Oh, Iya. saat di sana gitu ya. Panti Iya. sekolah iya Pak. Jadi ke panti dipanggil nyanyi gitu ya. Kan diam sana, Pak. Jadi Ada kalau hajatan dipanggil. Iya. dipanggil gitu Iya. ya. Nah, kenapa nggak diterusin hobinya nyanyi? Sekarang masih juga malah. Kadang nyanyi juga sih di Iya. pengantinan. Iya. Oh, masih nyanyi juga ya. Pernah di apa? Sebelum kita masuk tadi di Car Free Day gitu ya. Iya. Ada juga sih. Ada juga. Ada juga gitu Iya. ya. Bagus lah yang satu penyanyi, yang satu mijat, lengkap itu. Siap. Ya nantilah. Tapi Pak Mulyansa bisa nyanyi ya? Sedikit sih bisa, lebih Rumpales bisa lah. Ikutin istri. Kalau ibu betul bisa nyanyi kan? Iya. Berapa lama Bu menekuni itu dulu? Sebelum berkeluarga ya? Iya, sebelum keluarga sudah nyanyinya. Oh, jadi sesudah keluarga masih tetap juga nyanyi kalau ada Kalau ada panggilan panggilan, gitu ya. Untuk menyanyi di panti, di hajatan dan Iya. sebagainya. Sering. Kalau di Car Free Day gimana? Ini kan Palangkaraya sudah ada Car Free Day. Iya. Masih aktif nyanyi? Masih. Aktif. Aktif ya? Seminggu atau 2 minggu sekali ada. Oh, nyanyi gitu ya. Pakai siapa yang main musiknya? Biasa bawa dari rumah sendiri. Bisa main musik? Enggak. Kita menggunakan ini speaker aktif. Oh, speaker Iya. aktif. Speaker aktif. Jadi kayak karaoke gitu ya. Iya. Kayak karaoke gitu. Iya deh, nanti kita minta nyanyi lah Ibu Risna dan Pak Mulyansa. Boleh. Biar yang dengar juga, waduh, ini harusnya jadi penyanyi gitu. Nah, Pak Mulyansa dalam waktu dekat ke mana kegiatan organisasinya? Ke Buntok Bapak. Acara apa di sana? Buntok ini insya Allah mau ketemu Pak Bupati deh. Mm-mm. Masih dalam rangka peraturan disabilitas atau perda disabilitas Kabupaten Barito Selatan yang memang kami garap tahun ini bekerja sama dengan lembaga donor DRF, DRAF dari Amerika. Dan alhamdulillah izin Allah memang pemerintah di sana luar biasa. Ya hanya ada kendala kita itu karena tahun depan kan ada pengurangan ya, efisiensi dari Ya, pusat. misalnya anggaran ya. Ini juga dikhawatirkan berpengaruh pada penganggaran untuk peraturan disabilitas di Kabupaten Barito Selatan. Nah, kalau selama ini organisasi dapat hibah? Dapat hibah dari Biasa 2 tahun ada dan ya lagi-lagi memang ketika pergantian pemimpin dan juga presiden mungkin ada, saya nggak tahu ada pengaruhnya apa enggak. Yang kami rasakan 2 tahun ini tidak dapat dari 2025 dan kabarnya 2026 juga kami tidak dapat. Dulu hibahnya dari mana? Dari pusat apa dari Provinsi Bapak. dari provinsi ya? Betul. Di dinas sosial itu Betul. ya? Dinas sosial. Betul. Nah, ya izin ini kami ini kan punya badan hukumnya itu Kesbangpol ya, di bawah seharusnya sih di pusat Kumham, Oh. di sini Kesbangpol. Tapi memang kan selama ini selama ini kan memang anggapan itu di bawah dinas sosial, tapi tidak salah juga. Yang penting kan organisasi ini bisa jalan, bisa hidup, dan tentu untuk itu ya kami masih bergantung dari hibah sendiri untuk kegiatan di provinsi. Kalau kegiatan yang di lembaga itu kan memang spesifik untuk satu kabupaten, jadi tidak bisa mengakomodir semua teman-teman yang ada di provinsi gitu. Kalau di Barsel ada hibah ya? Barsel juga belum ya? Tahun ini belum, tahun kemarin ada mereka. Rasanya kemarin lagi dibahas ya? Atau sudah selesai ya perda tentang disabilitas itu? Titik terangnya memang sudah dibahas
Kata Pak Kadis Sosial di sana, izin Pak Sahdani kan ya, sudah dibahas katanya, dan masih menunggu kepastian anggaran tahun depan. Oh ya. Ya mudah-mudahan organisasi ini betul-betul Amin Bapak. bermanfaat dan tentu untuk kesejahteraan anggotanya itu terutama ya. Iya, Dan mudah-mudahan seperti yang dikatakan Pak Mulyansyah tadi, agar masyarakat kita juga terbuka melihat. betul. Jangan sampai anak-anaknya jadi aib gitu ya. Jadi perasaannya jadi aib gitu ya. Padahal itu satu contoh, Pak Mulyansyah dan Ibu Rizna luar biasa berkarya selama ini dan mampu bertahan, dan anak-anak juga berhasil Iya. dengan baik ya. Bukan menjadi aib keluarga gitu, justru menjadi kebanggaan gitu. Ibu Rizna, apa harapan terbesarnya untuk anak-anak yang lagi sekolah ini? Ya mudah-mudahan dia cepat bisa melaksanakan sekolah dengan baik, menjadi anak yang soleh nantinya, yang berguna kan. Harapannya sampai kuliah juga Pak Iya, Mulyan? harapan. Betul Pak. Dan anak-anak juga cenderung giat, pengennya juga sampai kuliah gitu ya. Iya, mudah-mudahan bisa kuliah nantinya. Baik, tadi kalau menyinggung sedikit terkait Ibu Rizna bisa menyanyi, Pak Mulyansyah bisa dikit-dikit katanya, tapi tidak fals. Nah sekarang kita mau dengar sebait dua bait lah. Apa lagu kira-kira untuk penonton kita pada saat ini yang barangkali yang sering dibawakan oleh Ibu Rizna dan Pak Mulyansyah? Biasanya nyanyi berdua? Jarang? Jarang. Sendiri? Dia sendiri. Yalah, silakan rembuk aja. Lagu apa kira-kira? Tanpa itu musik. lagunya Bang Haji sama Umi Elvi Pak. Oh, Kemandulan juga. Oh iya, kemana? Bang Haji sama Umi Umi Elvi. Wah. Silakan. Iya, baik. Ayo kamu dulu langsung aja coba. Cowok yang ceweknya dulu. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa padaku. Wah, luar biasa. Ternyata nggak fals juga, Pak Mulyansyah bagus aja suaranya. Bagus suaranya. Judulnya Mandul kalau nggak salah. itu. Iya, kemandulan. Lagu Roma Irama dan Elvis Sukaesih kalau nggak betul. salah. Wah, mantap ya. Nanti deh sekali rekaman deh. Amin. Baik, di bagian akhir Pak Mulyansyah, Ya. barangkali apa yang disampaikan kepada masyarakat kita, terutama untuk teman-temannya, saudara-saudara kita yang mempunyai kekurangan yang sama gitu ya, dan masih belum masuk anggota. Ini barangkali ruang ini bisa disampaikan Pak Mulyansyah. Ayo Pak. Baik, terima kasih Bang. Buat pemirsa kanal YouTube Beat of Life. Beat of Life, di mana saja berada, khususnya di Kalimantan Tengah ya. Saya berharap sekali teman-teman saya yang sama-sama punya kekurangan. Ya, kekurangan kita itu tidak menjadi sebuah hambatan. Semangat paling penting untuk mendapatkan sesuatu. Bermimpi tidak salah karena mimpi semuanya berawal, dan semangat membuat semuanya menjadi nyata. Dan untuk keluarga yang punya di anggota keluarganya ada penyandang disabilitas, perlakukan mereka dengan baik, motivasi mereka. Jangan sedikit-sedikit mengatakan bahwa disabilitas itu Ya, ada. suka baper, Iya. suka merajuk. Kalaupun mereka merajuk, percaya itu posisi karena mereka nggak mampu. Mereka kebingungan mau apa yang dilakukan. Dan bicara merajuk,
tidak hanya orang disabilitas, non disabilitas juga sering kali baper dan merajuk, Bahkan lebih parah. bahkan lebih parah. Iya, iya. Ibu Sina ada yang disampaikan? Sudah Pak, itu aja. Sudah ya, Dari sama Bapaknya, ya. iya. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Mulyansyah, Sama-sama. Ibu Risna Iya. telah hadir di channel YouTube kami Bit of Life. Ini di episode ke-7 dan perbincangan tadi luar biasa, memberikan inspirasi bagi kita semuanya, bagi yang menonton juga, bahwa keterbatasan sesuatu tidak menghalangi seseorang untuk berkarya, berinovasi, dan terus berjuang. Dan semoga menjadi inspirasi kita semuanya. Siap. Dan terkhusus apa yang disampaikan oleh Pak Mulyansyah tadi, bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang memiliki keluarga yang keterbatasan seperti yang dimiliki sepasang suami istri yang di hadapan saya ini, jangan sampai merasa menjadi aib. Dan justru kita dorong terus bahwa mereka adalah seseorang yang luar biasa, tetap bisa melakukan aktivitas, tetap bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Mulyansyah dan Ibu Sama-sama, Risnawati, dan semoga bermanfaat. Demikian perbincangan saya. Terima kasih dan hasta la vista.